Episode 19. Marvel mengepalkan tangannya erat sampai buku-buku jarinya memutih. Menatap sosok Nana yang Marvel kira adalah seorang wanita. Marvel benar-benar kesal sekarang dan itu karena pemikirannya sendiri yang mengira Nana adalah wanita. Maaf ya lama, soalnya tadi aku ada kerjaan. Laura beralasan pada Nana dan itu semakin membuat Marvel kesal. Marvel berpikir Laura sepertinya takut Nana akan marah padanya karena sudah menunggu lama. Ada hubungan apa mereka sebenarnya? Tanya Marvel dalam hati. Nana tersenyum. Iya, nggak apa-apa. Aku juga belum lama kok di sini. Tadi aku nelpon kamu karena takut kamu kenapa-napa di jalan. Laura ikut tersenyum. Nana memang selalu baik dan perhatian padanya. Nana melirik Marvel yang terus menatapnya. Kening Nana mengkerut. Nana merasa Marvel seperti sedang marah padanya. Ra, ini kan suaminya Nyonya Ariana kok. Nana tidak melanjutkan ucapannya. Nana merasa bingung karena Marvel ada di samping Laura. Bahkan Laura dengan telaten menuntunnya tadi. Nana tahu apa yang terjadi dan menimpa suami dari bosnya itu. Nana juga tahu bahwa Marvel buta karena berita tentang kecelakaannya malam itu hampir 1 minggu memenuhi channel stasiun televisi, baik lokal maupun internasional. Maklumlah, Marvel adalah pengusaha muda kaya raya dengan segudang prestasi di berbagai bidang. Iya nah. Laura mendadak gagap, padahal sebelumnya Laura sudah menyiapkan jawaban jika Nana bertanya tentang Marvel yang ikut dengannya. Gak ada yang salahkan kalau saya mengikuti kemana istri saya pergi. Kedua mata Laura membulat sempurna mendengar apa yang dikatakan oleh Marvel. Laura pikir Marvel bisa dipercaya. Istri? Nana mengernyit bingung menatap Marvel yang mengatakan tentang istri. Tuan, ya Laura adalah istri saya, kami belum lama ini menikah. Nana tertegun mendengarnya, namun beberapa detik kemudian Nana tertawa merasa lucu dengan apa yang dikatakan oleh pengusaha tampan kaya raya itu. Sedangkan Laura gadis itu menatap jengkel pada Marvel yang mengingkari janjinya. Padahal Laura pikir Marvel adalah orang baik yang bisa dipercaya. Tapi nyatanya tidak. Marvel dengan lantang menyebutnya sebagai istrinya di depan Nana. Tuan, ini lucu sekali. Mungkin kalau teman saya bekerja di rumah Tuan, saya percaya. Tapi menjadi istri Tuan, ya Tuhan, ini dunia nyata Tuan. Dada Laura terasa sesak bukan karena Marvel yang mengingkari janjinya, tapi karena ucapan Nana yang seolah menghinanya tidak pantas bersanding dengan Marvel, karena Laura adalah gadis kampung juga miskin. Sementara dalam keyakinannya Laura selalu beranggapan tidak ada yang bisa membandingkan derajat manusia kecuali Tuhan. Memangnya kenapa kalau aku menikah dengan Tuan Marvel nah? Apa sebegitu hinanya aku sampai tidak pantas? Laura berkata dengan tatapan penuh luka pada Nana dan Marvel yang menyadari itu langsung menoleh pada Laura. Suara gadis manis itu bergetar seperti orang yang sedang menahan tangis. Ra, karena aku miskin makanya aku gak pantas bersanding dengan Tuan Marvel, iya? Nana menelan ludahnya, maksudnya bukan seperti itu. Nana tidak bermaksud menghina Laura. Aku nyesal kesini nemenin kamu Nana, ternyata kamu sama saja memandang semuanya dengan uang dan harta. Buliran bening itu menetes dengan sangat pelan di pipi Laura. Laura benar-benar merasa terhina karena ucapan Nana. Ra, ayo Tuan, kita pergi dari sini. Nana hanya bisa diam dengan rasa sesak di dadanya melihat Laura yang berlalu dengan air mata yang membasahi pipinya bersama Marvel. Nana benar-benar tidak berniat menghina Laura. Nana hanya tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Marvel tentang Laura yang katanya adalah istrinya. Sedang Nana sendiri tahu Marvel adalah suami dari bosnya yaitu Ariana. Laura, apa benar yang dikatakan Tuan Marvel bahwa kamu adalah istrinya? Nana bergumam sangat lirih. Sakit itu yang Nana rasakan saat itu. Padahal Nana mengajak Laura bertemu di Taman Cinta itu adalah untuk mengungkapkan semua perasaan yang sudah sejak lama Nana pendam. Ini sangat lucu kamu istri Tuan Marvel, bercandanya benar-benar tidak lucu. Nana tersenyum miris dengan kepala menggeleng tidak percaya. Namun meskipun Nana menolak, hatinya tetap terasa sakit. Lagi pula Marvel juga orang kaya raya yang tidak mungkin mengaku sebagai suami Laura tanpa alasan yang jelas. Aku mencintai kamu Laura, aku mencintai kamu. Sementara itu Laura terus melangkah dengan menuntun Marvel. Kali ini Laura begitu cepat melangkah sampai membuat Marvel kewalahan mengimbangi langkahnya. Laura juga sesekali mengusap air mata yang membasahi pipinya. Ucapan Nana benar-benar menyakitinya. Laura bisa tidak jalannya pelan-pelan saja, bagaimana nanti kalau aku jatuh? Laura berhenti melangkah begitu sampai di depan pintu keluar taman. Laura menoleh menatap Marvel yang terus memandang lurus ke depan dengan wajah basah.
oleh air mata. "Ini semua salah Tuan," katanya menatap marah pada Marvel. Marvel mengernyit melihat Laura yang begitu merasa sangat sedih. Marvel sebenarnya tidak tega, tapi mendengar Laura menyalahkannya, Marvel juga tidak bisa diam saja. "Salah aku?" tanyanya. "Ya, salah Tuan. Tuan sudah berjanji sama saya untuk tidak mengatakan tentang kita pada Nana, tapi Tuan ingkar janji." Laura berkata dengan napas memburu. Wajahnya memerah menahan amarah yang sudah berhasil menguasai hati juga jiwanya. "Memangnya kenapa kalau dia tahu kamu istriku? Ada hubungan apa kamu sama dia sebenarnya?" Laura menyipitkan kedua matanya, menatap Marvel yang melontarkan pertanyaan seperti seorang yang sedang cemburu. "Apa dia sedang cemburu?" batin Laura bertanya-tanya. Marvel menghela napas merasa kesal. Laura memang tidak membohonginya. Laura hanya mengatakan ada janji temu dengan temannya yang bernama Nana, dan Marvel dengan pikirannya sendiri mengira Nana adalah seorang wanita. "Apa sebenarnya nama dia bukan Nana? Itu hanya akal-akalan kamu saja supaya aku tidak tahu kamu mau bertemu dengan pria lain di belakangku?" Kedua mata Laura melebar. Seharusnya Laura yang marah karena Marvel sudah membuat Nana menghinanya, tapi malah kebalikannya. Marvel yang marah padanya. "Apa maksud Tuan? Tuan menuduh saya berbohong." Marvel melengos. Padahal Marvel pikir Laura adalah gadis yang jujur, tapi nyatanya Laura bahkan masih mau diajak bertemu oleh pria lain padahal statusnya adalah istri Marvel sekarang. "Kamu sama saja seperti Ariana, tidak bisa dipercaya," kata Marvel dingin. Marvel berlalu dengan menggunakan tongkatnya sebagai petunjuk jalan. Pria itu meninggalkan Laura yang kebingungan di tempatnya. "Pak Supir." Saat Marvel bersuruh, Pak Supir yang sedang duduk santai di samping mobil sambil memainkan ponselnya langsung bangkit dengan sigap dan mendekat pada Marvel untuk membantunya berjalan menuju mobil. Laura yang melihat itu semakin bingung. Amarahnya langsung sirna berganti dengan rasa bingungnya. Laura merasa tidak mengatakan bahwa mereka sudah berada tidak jauh dari mobil pada Marvel. Bagaimana Tuan bisa tahu? Apa dia punya indera keenam?